Halo guys, sejak kapan ya? Sejak kapan syarat jadi manajer koperasi harus melalui latihan ala militer? Ini absurd sekali ya. Tragisnya, proses seleksi di Koperasi Merah Putih baru saja merenggut nyawa seorang kandidat, bukan seorang tapi 3 orang. Kita perlu mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas protokol keselamatan ini, dan lebih jauh lagi, untuk proyek absurd ini dijalankan jika nyawa manusia jadi taruhan. Jadi mari kita membongkar kejanggalan di balik sistem rekrutmen ini. Jadi guys, ini dari Tempo ya, lagi-lagi Tempo. Seperti biasa nanti ada ringkasan beritanya, mari kita ulas pelan-pelan. Proyek absurd Koperasi Merah Putih. Manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti seleksi melalui latihan militer. Stop proyek absurd ini. Ini baru diupload, menarik ini. Oke, mari kita lanjut di ringkasan beritanya. 3 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan militer di 3 daerah. Ini luar biasa ini. Apakah ini sebuah kejanggalan atau memang fisiknya tidak kuat ya? Kebijakan ini berangkat dari asumsi usang bahwa militer selalu lebih baik, lebih berdisiplin dan lebih unggul ketimbang sipil. Wow, ini ada pandangan menarik ini. Yang ketiga, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi dan menghentikan proyek Operasi Merah Putih ini. Mari kita lanjut baca beritanya. Kematian 3 calon manajer Koperasi Merah Putih saat mengikuti latihan militer makin menguatkan anggapan bahwa program prioritas Presiden Prabowo ini salah jalan terlalu jauh. Tak hanya boros dan menyalahi konsep alamiah koperasi, perekrutan calon pengelola koperasi sampai meninggal daerah, pelanggaran serius terhadap konstitusi dan kemanusiaan. Wow, sampai sejauh ini ya digiringnya gitu. Bagus sekali nih. Bukan digiring tapi kritisnya gitu ya. Koperasi Prabowo yang jumlahnya lebih dari 83.000 unit di desa-desa dibentuk secara top down, dipaksakan memakai dana desa dan melanggar undang-undang desa, dan kini memakai seleksi ala militer yang tak ada hubungan dengan bisnis koperasi. Ya jelas lah ya, tidak ada hubungan ya. Jadi orang yang harusnya yang menjadi manajer koperasi ini, dia harus kuat secara intelektual, pengalaman, bukan kuat secara fisik. Fisik itu harus dilatih sejak dini, bukan tiba-tiba ya. Dalam pengertian apa tiba-tiba itu? Orang yang hidupnya tidak berolahraga dari lajangnya sampai tua gitu, tiba-tiba disuruh latihan militer, ya rusak gitu. Itu sama saja dengan menyuruh seorang militer belajar filsafat gitu, atau seorang militer belajar matematika atau belajar kedokteran gitu. Atau paling tidak yang dekat dengan koperasi, belajar ekonomi gitu. Jadi sulit kita membaca pola berpikir pemerintah kita ini gitu. Ya, secara alamiah koperasi seharusnya dibentuk oleh masyarakat karena mereka membutuhkannya, bukan dipaksakan oleh kekuasaan atas nama pemerataan ekonomi. Ini absurd sih. Saya baca berapa paragraf nih, baru 2 paragraf sudah sangat mengerti mengapa judulnya Koperasi Merah Putih ini absurd itu. Lanjut ya, pelatihan militer hanya meneruskan salah kaprah itu lebih dalam, atau koperasi hanya kedok militerisasi di segala lini. Melihat apa yang dilakukan Prabowo selama hampir 2 tahun menjabat presiden, ia hendak meluaskan watak ketentaraan di semua hal. Ya, watak ketentaraan.
karena juga saya membaca satu berita yang berkaitan dengan ketentaraan ini 1000 tentara kalau nggak salah yang taruna ya, 1000 taruna itu akan mendidik sekolah rakyat di berbagai daerah. Itu juga militerisasi ya, menanamkan watak ketentaraan. Watak ketentaraan itu apa sih? Watak ketentaraan itu adalah seseorang yang mengatakan siap pak, siap pak. Nah, itu kira-kira itu. Disuruh apa saja siap gitu. Jadi orang yang selalu mengangguk itu artinya jarang berpikir. Itu kata Rocky Gerung. Sebagai jenderal tentara, Prabowo tampaknya percaya bahwa watak militer lebih baik dibanding sipil, lebih berdisiplin dan lebih bisa diandalkan. Bias prasangka ini yang membuat Prabowo tidak mengacuhkan semua kritik terhadap kebijakannya yang tanpa konsep dan dilaksanakan dengan cara yang absurd. Iya sih, mungkin watak sebenarnya dari tentara itu adalah cerminan dari Prabowo itu sendiri, yang bagaimana ketika orang memberi kritik dia justru membercandainya gitu. Orang demonstrasi dia justru berbicara di balik itu dibayar, dan banyak hal lainnya dalam candaan-candaannya yang terlihat begitu jujur gitu ya. Kita akhirnya bisa melihat Prabowo itu siapa. Dia cinta dengan negara ini tapi dengan cara militerisasi. Semuanya disiplin-disiplin, tapi harus ada yang dirajakan. Tentara itu kan begitu. Jenderal tidak boleh dilawan, itu kan ada strata sosialnya, strata ya itulah seniorisasi ya, senioritas. Akibat pemaksaan itu, Kementerian Pertahanan juga tetap meneruskan melatih 35.476 calon manajer koperasi desa dan koperasi nelayan selama 45 hari sejak 16 Juni. Mereka terpilih menjadi calon manajer koperasi dari hampir 650.000 pendaftar di seluruh Indonesia. Para calon pengelola koperasi ini mengikuti kegiatan yang padat sejak 4.30 hingga 22.00 dengan mengalami kegiatan fisik ruang terbuka. Bagi mereka yang tak terbiasa untuk memiliki riwayat gangguan kesehatan, kegiatan alam militer membuat tubuh kolap. Karena itu proyek koperasi menjadi ironi, karena untuk hidup dan mendapatkan penghidupan dari proyek negara saja, warga negara harus bertaruh nyawa. Wah, ngenes ya baca berita ini. Saran saya sih, ini saya rasa pesannya sudah tersampaikan, tidak perlu saya baca sampai habis. Saran saya kepada pendengar ya, kalian harus berlangganan dengan Tempo. Ini salah satu media yang sangat bagus. Kalau Anda tidak berlangganan, Anda tidak bisa membaca apa yang saya baca ini gitu. Tapi oke lah, kalian bisa saja mendengar dari YouTube saya, walaupun tidak semua saya expose. Ada yang hanya saya baca sebagai informasi saja karena memuat berbagai macam data. Kalau seperti ini kan ini walaupun dia adalah berita tapi memuat opini gitu, sehingga saya senang dan saya expose di YouTube. Terima kasih. Kalau Anda senang, silakan like, comment, subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.